Warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bapak dan ibu yang kepengen untuk mendarus Al-Quran sekaligus kita ngaji, tolong dibuka surah As-Saff, surah ke-61 ayat 10 dan ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat 61 ayat 10 dan ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan tadi terdapat pada surah ke-61, surah As-Saff. Ayat ini dimulai dengan kalimat atau kata ya ayyuhalladzina aman. Kalau sudah dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini turun di Makkah apa turun di Madinah kira-kira? Makkah apa Madinah? Madinah. Berarti surah ini adalah surah yang diturunkan di Madinah. Ada berapa surah dalam Al-Quran? 114 surah. Mudah-mudahan Bapak sambil mentilawah Al-Quran, coba dihitung berapa surah yang turun di Makkah, berapa surah yang turun di Madinah. Karena target kita Ramadan ini, saudaraku, bukan sekedar mengkhatamkan Al-Quran. Betul, Ramadan ini ruhnya adalah Al-Quran. Jadi nilai seseorang berpuasa Ramadan sangat erat kaitannya dengan kedekatannya kepada Al-Quran. Setuju? Kenapa? Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jauh sebelum Al-Quran diturunkan, ada kitab Injil juga diturunkan di bulan Ramadan. Jauh sebelum Injil diturunkan, ada kitab yang namanya Zabur untuk Nabi Daud alaihi salam. Itu juga di bulan Ramadan.
Jauh sebelum kitab Zabur, ada kitab Taurat untuk Nabi Musa alaihi salam. Itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Jauh sebelum kitab Taurat untuk Nabi Musa, ada Suhuf Ibrahim. Itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Jadi ketika kita pegang Al-Quran, targetnya bukan sekedar mentilawahnya untuk khatam. Saya berharap kita semua juga berkesempatan untuk melihat apakah ayat ini turun di Makkah apa turun di Madinah. Sekaligus kita bisa membaca tilawahnya dan sekaligus terjemahannya. Supaya apa? Supaya nilai-nilai Ramadan dan Al-Quran betul-betul menjadikan diri kita dekat dengan Al-Quran. Karena itu saya ingin mengajak kita melihat ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan, kata Allah. Tijarah. Bapak yang ada di sini, saya yakin orang-orang yang bekerja di perusahaan. Perusahaan itu targetnya untung, betul? Tidak ada perusahaan dibuat untuk rugi. Maka ayat ini nantang, hal adullukum ala tijarah. Maukah kamu aku tunjukkan satu bisnis, kata Rasul, kata Allah, satu perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang mampu menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ini tantangan dan pertanyaan nih. Maka kita orang beriman yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, insyaallah akan menjawab sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar itu panggilanmu, wa ata'na, dan kami akan patuh. Ada apa engkau memanggil kami? Hal adullukum ala tijarah, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan? Jawaban kita, mau. Yang perniagaan bagaimana ya Allah? Tunjikum min adzabin alim, yang mampu menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Kalau mau, saudaraku, apa tawaran berikutnya ayatnya? Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalau mau selamat di dunia, mau selamat di akhirat, mau untung di dunia, untung di akhirat, selamat dari azab yang pedih, luar biasa ini ayat. Yang dipanggil, yang diseru orang beriman, tapi solusinya supaya selamat, tu'minuna billahi wa rasulih. Allah suruh kita untuk memperbaiki keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasul. Artinya apa, saudaraku? Iman kita ini bisa yazid, bisa yangkus. Halo, iman kita bisa bertambah, bisa berkurang. Betul? Iya. Kapan iman kita bertambah, saudaraku? Nih, saat duduk di sini, saya yakin iman kita nambah. Saat duduk di masjid, iman kita nambah. Saat berangkat umrah, iman kita nambah. Tapi kalau keluar dari sini, bisa jadi iman itu redup lagi. Nafsunya yang nata. Itu bicara tempat. Bicara bulan. Bulan Ramadan, nilai keimanan tinggi sekali. Tapi hati-hati saudaraku, sekarang banyak acara buka puasa bersama. Amin. Saya hampir tiap sore, beberapa sore ini masih buka puasa terus di beberapa tempat, beberapa perusahaan gitu ya. Apalagi kalau buka puasanya di kafe, di hotel, di tempat-tempat makan gitu. Boleh Bapak lihat nanti, boleh saudaraku lihat. Untuk buka puasa insya Allah semua tertib. Begitu belum buka puasa udah ngadap itu semua ke tempat makanan. Betul? Tapi begitu sudah buka puasa, boleh dihitung berapa orang yang sholat, berapa banyak yang tidak sholat. Saya semakin yakin sebuah penelitian dari seorang yang bernama, kalau saya nggak salah, Erza Hussein, menyatakan bahwa ada 5 negara yang berpenduduk mayoritas Muslim di dunia. Dia lakukan survei bagaimana mereka bicara soal agamanya. Indonesia, Malaysia, Mesir, Pakistan, dan Turki. Ada 5 negara yang menjadi sampel dia.
Alhamdulillah kita negeri Indonesia adalah negeri yang pengamalan sholatnya bagus. Nilainya 8. Puasanya lebih bagus. Tetapi ternyata saudaraku, bicara sholat dengan puasa, puasa orang semua lakukan. Tapi mohon maaf, kalau terjadi buka puasa kayak tadi, puasanya dia buka, tapi sholat maghribnya tekarang. Mohon maaf, boleh lakukan, lihat sendiri-sendiri. Kebanyakan kelihatannya melorot juga itu sholat. Malah mungkin ada yang nggak sholat. Maka nanti undangan buka puasanya buat begini, undangan berbuka puasa sekaligus maghrib berjamaah. Gitu. Begitu buka puasa kasih kurma, sholat dulu. Tanggal berapa sih buka puasanya? Tanggal 25. 25 kan? Buka puasa kasih kurma, udah sholat. Jangan kasih makanan dulu. Bakal nggak sholat saudaraku. Padahal ayat ini tu'minuna billahi wa rasulih. Keimanan kita kepada Allah di saat bulan Ramadan ini harusnya naik. Enggak bisa dipisahkan antara puasa, salat, zakat, sedekah. Enggak bisa dipisahin. Di Ramadan ini seluruhnya harus include, harus paripurna. Maka jangan heran ini selama sebulan ini tempat Allahu Akbar. Meskipun saya yakin sebahagian yang ikut ngaji ini udah sering dengar pengajian, makanya banyak juga yang tiduran, nggak apa-apa, karena tidurnya orang puasa pahala juga gitu. Saya yakin yang hadir ini tidak S3 semua ini. Kalau S3 itu ciri-ciri S3 itu sandaran, selonjoran, habis itu sempoyongan. Tapi Bapak yang duduk ini luar biasa, karena itu menurut saya tu'minuna billahi wa rasulih, tergantung kepada nilai di mana kita berada, bulan di mana kita hidup, dan kemudian makanan yang mengalir ke dalam kita punya darah. Man akalal halala safadinu wa raqqa qalbuh wa lam yakun li da'watihi hijabun. Para pemirsa, dengarin nih hadis. Man akalal halal, barang siapa yang makan yang halal, safadinu, bersih agamanya. Jadi kalau Bapak selama ini rajin salat duha, sekarang udah malas-malas. Selama ini rajin baca Quran, sekarang sudah malas-malas. Selama ini rajin ke masjid, sekarang sudah malas-malas. Kita sering bilang badan gak enakan, kurang sehat. Tolong, bisa jadi pada gaji kita belum dikeluarkan zakatnya. Sementara zakat itu ada bagian orang lain di situ. Ketika itu kita makan, kita korupsi, itu hak orang yang namanya fakir miskin. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Itu ayatnya jelas. At-Taubah 60 ya. Tuh, makanya ada di belakang tuh tempat berzakat. Jadi jangan dikategorikan kita ngambil milik orang langsung seperti koruptor, pencuri-pencuri yang berdasi itu udah pasti. Tapi ketika ada hak orang lain dalam harta kita, tidak kita berikan, saudaraku, hati-hati. Man akalal halal safadinu. Orang yang makanannya halal, bersih hartanya, dia keluarin zakatnya, dia berikan infak sedekahnya. Safadinu, agamanya bersih, anaknya sehat, keluarganya anteng, mobilnya nggak pernah kesenggol. Hidupnya damai saja, enggak ngeluh, enggak berkeluh kesah. Kenapa? Safadinu, bersih agamanya. Wa raqqa qalbuh, lembut hatinya. Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita ini lembut, insya Allah dibacain salawat saja. Saya kalau dengar itu syairnya, apa itu? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Itu air mata kita bisa ngalir loh Pak.
Bapak buka ini yang namanya video baca Quran, dengarin orang baca Quran, bisa nangis kita, Pak. Waraqqa qalbuh, lembut hatinya, walam yakun li da'watihi hijabun. Ingat, orang yang imannya bagus berpengaruh dari makanannya, doanya tidak ada hijab, kata Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Karena itu ayat ini sangat luar biasa. Maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang mampu menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Mau ya Allah, perbaiki imanmu kepada Allah dan perbaiki imanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal 5 menit lagi. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ayat ini hurufnya waw, Pak. Maknanya beriman kepada Allah dan Rasul tidak cukup itu saja. Wa tujahiduna, iman kepada Allah dan iman kepada Rasul itu harus diimplementatifkan dengan jihad kita. Pak, ini Ramadan, diterima baginda Rasul perintahnya di usianya 55 tahun. Ini yang hadir nggak ada yang 55 ini, karena kalau 55 udah pensiun dia. Kecuali saya barangkali di sini yang lebih 55. Artinya apa? Rasul ketika usia 55 menerima perintah puasa. Bersamaan dengan itu terjadi perang Badar. Bapak bisa bayangkan bagaimana Rasul di usia 55 dia puasa membawa sahabat perang, dan bersamaan dengan itu perang Badar terjadi. Makanya anak muda, saudaraku yang masih muda-muda, ini baru hari keberapa puasa ini? Hari keberapa? 13. Hari 13 sholat tarawih udah mulai loyo. Dia lihat imam siapa di depan. Kalau imamnya kencang, Allahu Akbar, oh itu jamaahnya semangat itu insya Allah. Tapi kalau imamnya di depan sudah bapak-bapak rambut udah putih loyo lagi, Allahu Akbar, itu insya Allah mudah-mudahan jangankan bapak, ibu-ibu di belakang sujudnya lama dia mulai bangun. Allahu Akbar, dia bangun sudah apa belum gitu. Jangan loyo kita nih. Ini sudah babak semifinal, saudaraku. Rasul di umur 55 nggak loyo. Jadi kalau kita loyo, malu sama Rasul. Pak, malu sama Rasul. Ini sholat udah mulai ngitung, tadarus udah mulai ngitung. Saudaraku, saya yakin ini Masjid An-Nahal, namanya madu. Saya nggak tahu kenapa dibuat namanya An-Nahal ini. Lebah itu kalau ditemani oke, tapi kalau diserang dia nyerang duluan. Karena itu saudaraku, ayo watujahiduna fi sabilillah, kita kembangkan jihad kita di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kita dan jiwa kita, dengan diri kita. Jadi harta dan diri. Ada orang nyumbang ke masjid tapi nggak datang ke masjid, kurang bagus juga. Ada orang ke masjid nggak pernah nyumbang, salah juga. Jadi dua-dua, nyumbang dan dirimu ke situ. Terakhir, itu di belakang ada buku saya nggak jualan. Itu di belakang, silakan ambil buku saya, gratis. Cuman adik-adik kasih brosur, saya nggak tahu. Ada orang NTT di sini, yang datang di sini NTT, tepatnya orang Alor. Kalau mau ke NTT, kita naik pesawat ke Kupang, betul? Dari Kupang ke Alor naik pesawat lagi, betul? Dari Alor ada lokasinya namanya Desa Dulolong. Desa Dulolong itu mereka sekarang lagi bangun masjid. Seorang dai kita nelpon saya, dia tahu saya orang Medan. Bang, ada apa? Saya bilang, kami pikir di atas itu tidak ada orang Islam. Dari Alor ke atas lebih kurang 10 km sampai 20 itu naik motor. Terus kami pikir di daerah itu tidak ada Islam, yang ada gereja. Terus saya entah kenapa ketemu dengan orang gunung turun ke bawah. Dia sebut ke saya, kami tidak punya masjid di atas. Ada berapa keluarga? Ada sekitar 20 sampai 25 keluarga. Terus ditanya, di mana kalian selama ini salat? Kami salat di SD Impres.
Akhirnya teman tadi telepon saya, "Bang, bagaimana?" Saya bilang, "Sudah, bangun itu masjid, minta tanah di situ. Kalau ada yang mau wakaf silakan minta tanah." Naik dia ke atas, ditanya, "Ada yang mau wakaf?" "Ada." "Kamu tunjuk saja di mana kamu mau. Mumpung belum ada sertifikatnya." Kalau di Jakarta kan udah susah tanah ditunjukin, Pak. Makanya orang sertifikatin laut. Karena tanah udah pada habis. Jadi laut yang disertifikatin gitu ya. Udah tunjuk tuh, nih tanah saya 30 kali 30, ambil. Wakaf untuk apa? Masjid. Diajak musyawarah. Yang Nasrani diajak musyawarah, pengetua adat diajak musyawarah. Kesimpulannya apa? Para pendeta, para pengetua adat yang beragama lain, mereka setuju untuk dibangun di situ masjid, tapi namanya Musalla Baitallah. Mereka tidak menyebut Musalla Baitullah, tapi Musalla Baitallah. Kalau salah ngomongan saya memang begitu ngomongan dari sana. Dia telepon saya, "Bang, di sini ada batu, jadi abang tidak perlu kami kasih batu. Di sini ada pasir, kami tidak perlu pasir. Terus yang kami butuhkan semen, genteng atau seng, paku, cat, apalagi besi." Maka Bapak Ibu sekalian, saya bawa buku. Silakan buku itu bawa. Saya cuma minta buku itu Bapak tukar dengan besi, Bapak tukar dengan semen, Bapak tukar dengan paku untuk kita berikan ke sana. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Buku itu karangan saya, penerbitnya Republika, judulnya Jangan Lepaskan Islam Walau Sedetik. Setiap hari saya ceramah dari mulai hari pertama Ramadan sampai hari ke-13, insya Allah setiap zuhur banyak orang yang menyumbang. Hari ini saja ada 2 masjid yang minta dari Manggarai Timur. Karena mereka tahu kita mau bangun masjid di sebuah tempat, Pak. Mereka telepon juga kita. "Kamu dari mana?" Saya bilang, "Saya dari desa ini di Manggarai Timur. Tolong videokan." Dia kirim videonya, baru dikirim. Masjidnya sudah bagus, tapi tidak ada toiletnya, tidak ada kamar mandi. Bapak Ibu sekalian, Bapak lebih tahu harga di sana dibanding dengan di Jakarta. Mudah-mudahan tujahiduna fi sabilillah kita jalan pada hari ini. Saya tidak mengatakan apa-apa, silakan itu buku diambil. Ada juga zakat di belakang, supaya jangan terlambat. Yuk kita mengambil kesempatan untuk itu. Pas sudah jam 13. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.